Kesulitan untuk bekerja di negara Swiss adalah yang pertama mengenai izinnya, ya. Izin untuk kita bisa bekerja di negara Swiss ini. Halo sahabat tercinta, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Senang sekali pada kesempatan ini saya ingin membicarakan sesuatu untuk teman-teman kita yang berada di Indonesia. Karena saya buat khusus ya video ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditulis di komen-komen di beberapa video saya sebelumnya. Banyak sekali di antara sahabat tercinta dari Indonesia yang tertarik untuk bekerja di negara Swiss atau Switzerland ini. Dan tentunya sudah banyak ya mendapatkan informasi dari kanan kiri barangkali, sehingga ada timbul seperti bingung ya mana yang betul, karena setiap informasi ada kemungkinan sangat berbeda. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi yang saya tahu selama saya tinggal di negara Swiss lebih dari 30 tahun ya, mau menginjak 40 tahun sekarang. Untuk bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di negara Swiss ini. Di beberapa video saya sebelumnya ya, yang saya upload sudah hampir 1-2 tahun lalu, tentu suasananya berbeda dengan hari ini. Hari ini di mana kita di seluruh dunia mempunyai krisis ya akibat adanya pandemi COVID-19, sehingga situasi pekerjaan tidak sama lagi dengan 1 atau 2 tahun yang lalu. Namun demikian, di sisi lain situasinya pun ada yang sama ya. Apa kesulitannya? Dan kesulitan ini yang teman-teman banyak tidak mengerti. Kesulitan untuk bekerja di negara Swiss adalah yang pertama mengenai izinnya. Ya, izin untuk kita bisa bekerja di negara Swiss ini. Nah, pertanyaan juga ada, kenapa banyak orang Indonesia yang bisa bekerja di negara Swiss? Nah, tentu karena mereka semua sudah mendapatkan izin untuk tinggal di negara ini. Dan hal ini adalah yang utamanya ya, yang pokoknya. Kalau soal mencari pekerjaan ya prosesnya hampir sama ya. Kita melamar pekerjaan, nanti kita mendapatkan panggilan untuk interview, dan nanti ada keputusan diterima bekerja atau enggak. Itu hampir sama dengan proses di Indonesia. Namun yang paling beda adalah izinnya untuk di sini. Untuk mendapatkan izin tinggal di negara Swiss. Sekali lagi ya, saya garis bawahi. Pertanyaannya bagaimana untuk bisa mendapatkan izin tinggal di sini? Nah, ini prosesnya teman-teman. Kebanyakan yang saya tahu sahabat-sahabat kita orang Indonesia yang tinggal di negara Swiss itu mendapatkan izin tinggalnya dikarenakan tali perkawinan. Ya, jadi mereka itu kawin dengan orang yang sudah menetap di Swiss. Kalau mengenai warga negara, bisa saja kita kawin dengan warga negara Swiss, ya itu sudah jelas ya dia orang Swiss. Atau juga ada yang kawin dengan warga negara Jerman, Yugoslavia. Nah, tetapi mereka semuanya itu sudah berdomisili di Switzerland dan bekerja di Swiss. Jadi otomatis dengan tali perkawinan ini, karena kita istrinya atau menjadi suaminya dari orang tersebut, kita pun otomatis mendapatkan izin tinggal untuk bisa tinggal di negara Swiss ya, walaupun belum permanen. Kalau zaman saya dulu itu setelah tali perkawinan saya mendapatkan izin permanen ya untuk tinggal berapa lama pun di negara Swiss. Tetapi peraturan yang baru itu tidak lagi demikian. Walaupun sudah ada tali perkawinan, dia hanya mendapatkan izin tinggal 1 tahun ya, atau yang disebut Bewilligung. Nah, namun karena tali perkawinan,
Jadi setiap tahun itu bisa diperpanjang. Jadi tinggal melapor ke kantor Gemeinde ya. Kantor apa ya, seperti kantor di Kota Madia kayak begitu, untuk memperpanjang izin tinggalnya di tahun berikutnya. Nah, jadi setiap tahun harus melapor dan memperpanjang izin tinggalnya. Intinya dari pertanyaan yang saya dapatkan, ada teman-teman kita yang sudah bekerja di luar negeri ya, dalam posisi seperti di negara Turki atau di negara Polandia atau di negara Cekoslovakia ya. Mereka sudah bekerja di sana sebagai di peternakan atau seperti ya yang begitu. Dan bertanya kepada saya, bagaimana caranya dia ingin pergi bisa bekerja ke Switzerland. Nah, ini terus terang ya, menurut saya sangat susah sekali ya, karena izin untuk tinggal di Polandia atau izin untuk tinggal di Turki itu beda ya, tidak ada sangkut pautnya dengan izin untuk bisa tinggal di negara Swiss. Jadi kalian harus meng-apply lagi untuk bisa tinggal di negara Swiss ini ke kedutaan Switzerland ya. Dan menurut saya kalau hanya meng-apply untuk izin tinggal di Swiss tanpa ada background, tanpa ada yang mensponsori ya, dan untuk urusan apa, itu tidak mungkin kita dikasih ya. Jangankan untuk izin tinggal, untuk pergi berlibur atau datang ke Swiss saja untuk mendapatkan visa berlibur itu sudah susah ya, apalagi untuk pindah gitu ya, untuk merantau di negara Swiss, itu tidak akan mungkin dapat. Terkecuali kalian sudah mendapatkan sponsor dari satu perusahaan di Swiss ya, yang tertarik dengan keahlian yang kalian bisa, nah itu memungkinkan. Contohnya saja sebagai tenaga IT. Karena di Switzerland ya yang saya lihat itu banyak juga diambil dari negara lain ya, contohnya seperti dari India, seperti demikian. Nah, mungkin kalau kalian memenuhi target yang diperlukan oleh perusahaan di Swiss tersebut, ada kemungkinan perusahaan tersebut memberikan sponsor untuk datang ke Swiss dan mereka yang mengurus izin tinggalnya ya. Jadi itu ya menurut saya. Atau yang lainnya, jika mengikuti program au pair ya, di situ kalian harus betul-betul cek bagaimana caranya untuk mendapatkan program itu. Jadi datang ke Switzerland ya, ada keluarga yang memerlukan kalian untuk bekerja di rumahnya atau mengasuh anaknya ya, atau pertukaran student ya, itu harus dicek dari negara di mana kita tinggal ya. Contohnya dari Indonesia kita harus cek betul-betul sebelumnya. Namun kalau pindah dari negara lain langsung ingin bekerja ke Switzerland tanpa ada yang mensponsori, itu sangatlah tidak mudah. Selain itu ada juga pertanyaan, Bunda, kalau mau merantau ke Swiss berapa uang yang diperlukan? Waduh ya, saya jadi bingung nih jawabnya. Maksudnya merantau itu bagaimana ya? Karena kalau merantau contohnya dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan atau ke Sulawesi, itu masih oke ya, masih di dalam negeri. Jadi tidak ada peraturan internasional, tidak ada peraturan keimigrasian. Tetapi kalau ingin merantau ke negara asing ya, ke negara jangankan ke Switzerland, contohnya ingin merantau ke negara Singapura atau Malaysia, itu kita harus mengikuti peraturan kenegaraan tersebut. Dengan keimigrasiannya kita memerlukan visa untuk masuknya, visa untuk izin tinggalnya. Nah, pertanyaan tersebut, berapa biaya yang diperlukan? Jangankan untuk jangankan untuk hanya merantau. Yang pertama, kalian itu harus mempunyai pekerjaan, dan kehidupan di Switzerland ini sangat mahal.
Kalau mau tanya berapa biaya yang diperlukan, maka saya akan kasih sedikit perincian ya. Berarti kalian harus cari apartemennya untuk disewa, satu kamar aja gitu. Nah, satu kamar di Switzerland itu ya paling murah itu apartemen itu mungkin harga 9 juta per bulan. Nah, itu ya. Lantas di sini ada peraturan wajib mengikuti asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini pun harus diikuti dan per bulannya itu yang paling murah sekitar 4-5 juta per bulan. Itu paling murah ya, tentu banyak tingkatannya. Nah, jadi untuk apartemen dan asuransi saja kalian sudah memerlukan 14 juta rupiah per bulan. Belum makan ya, belum transportasi. Nah, itu kan tidak mungkin kalau hanya mau pindah merantau tanpa mendapatkan pekerjaan. Di sini berarti kita harus mendapatkan pekerjaan dulu. Dan caranya bagaimana? Caranya kita harus mendapatkan izin tinggalnya dulu. Kalau sudah mendapatkan izin tinggal, barulah kita cari pekerjaan. Nah, terkecuali ya sekali lagi, kalau ada perusahaan di Swiss yang mau mensponsori kedatangan kalian untuk bekerja di perusahaannya. Ini berarti harus betul-betul tenaga ahli ya. Kalau hanya sebagai pekerja di rumah tangga atau pekerja di pertanian atau begitu, itu di Swiss saya jarang dengar. Dan di sini itu jarang sekali ada pembantu rumah tangga yang diperlukan 24 jam. Di sini memang ada ya yang datang untuk membantu, tetapi itu kita hanya perlu 1-2 jam atau beberapa jam dalam seminggu. Kalau yang nginep 24 jam itu sangat jarang sekali. Jangan disamakan dengan kalau TKW pergi ke negara-negara Arab atau negara di Asia ya. Mereka pergi sebagai pembantu rumah tangga yang diam dan tinggal di sana 24 jam. Kalau di Switzerland program itu tidak ada dan saya belum pernah mendengarnya. Kesimpulan dari saya sahabat tercinta, untuk bisa tinggal dan mendapatkan pekerjaan di Switzerland itu sangatlah susah ya, apalagi kondisi setelah pandemi ini. Karena yang saya lihat sekarang pun di sini banyak sekali orang terkena PHK atau reduce ya dari pekerjaan, yang sebelumnya dia mendapatkan pekerjaan sekarang harus banyak tinggal di rumah. Itu situasi hari ini di sini. Dan kalaupun kalian beruntung ya berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di sini, ada sponsor, dan berapa uang yang kalian perlukan untuk bisa hidup di sini, seperti yang saya katakan tadi, untuk sewa kamar ya, satu kamar per bulannya sekitar 9 juta, dan juga untuk biaya asuransi sekitar 4-5 juta. Itu yang paling murah dan itu wajib ya. Kalau biaya makan ini itu kita bisa tergantung ya, kita barangkali bisa menghemat. Nah teman-teman, jadi sekali lagi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan membuat kalian lebih terbuka. Intinya yang susah adalah izin untuk bisa tinggal di negara Switzerland, dan kebanyakan yang saya tahu semua sahabat saya yang bisa tinggal di Switzerland termasuk diri saya ini karena adanya tali perkawinan, sehingga setelah saya kawin saya bisa tinggal di sini, barulah saya mencari pekerjaan di sini, dan teman-teman lain pun demikian. Terima kasih sahabat tercinta sudah menyimak video ini ya. Jika kalian mempunyai saran dan pesan silahkan ditulis di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati menjawab dan menjelaskan apa yang saya tahu tentunya. Dan jika ada yang informasi yang belum saya tahu, saya mohon maaf ya. Barangkali kita bisa bertukar pikiran sehingga teman-teman yang memerlukan informasi ini dapat lebih mengerti. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.